Aku masih ingat pagi itu. Gaun pengantinku sudah melekat di tubuhku. Make-upku sudah selesai. Musik pernikahan mulai diputar. MC mulai memanggil namaku. Satu persatu tamu berdiri. Semua tersenyum. Mereka mengira beberapa menit lagi aku akan berjalan menuju laki-laki yang sebentar lagi menjadi suamiku. Aku memang berjalan ke arah pelaminan. Tapi bukan itu tujuanku. Tanganku langsung mengambil mikrofon. Semua orang mulai memperhatikanku. Calon suamiku berdiri dari kursinya. Wajahnya langsung berubah pucat. Calon ibu mertuaku bahkan sempat melangkah cepat ke arahku sambil menggeleng pelan. Seolah beliau tahu apa yang akan kulakukan. Aku menarik napas panjang. Dadaku berdegup sangat kencang. Tanganku sampai gemetar saat menggenggam mikrofon. Lalu aku mengatakan, "Sebelum aku lanjutkan, coba tulis dulu di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Kalau kalian suka cerita drama kehidupan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bantu viralkan video ini supaya semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini." Namaku Rania. Sampai 1 jam sebelum semua itu terjadi, aku masih percaya. Hari itu akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa beberapa menit kemudian, aku sendiri yang akan membatalkan pernikahan yang sudah kuperjuangkan selama bertahun-tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun aku bekerja tanpa benar-benar menikmati hasil gajiku. Teman-temanku sering mengajakku liburan. Aku menolak. Mereka membeli ponsel baru. Aku masih memakai ponsel yang layarnya bahkan sudah retak di sudut. Mereka mengganti motor. Aku tetap berangkat kerja dengan motor tuaku yang sering mogok kalau kehujanan. Semua orang menganggap aku terlalu pelit. Padahal, aku hanya punya satu tujuan. Aku ingin membiayai pernikahanku sendiri. Bukan karena orang tuaku tidak mampu. Ayahku masih bekerja. Ibuku juga masih berjualan. Tapi sejak kecil, aku sering mendengar ayah berkata, "Kalau nanti kamu menikah, ayah pasti bikin pesta yang bagus." Setiap kali mendengar itu, hatiku selalu sesak. Aku tahu, ayah hanya ingin membuatku bahagia. Padahal penghasilannya bahkan lebih sering habis untuk kebutuhan rumah daripada ditabung. Sejak saat itulah aku berjanji, kalau hari itu tiba, aku yang akan membayar semuanya. Gedung, dekorasi, dokumentasi, rias, gaun, dan catering. Semuanya, sedikit demi sedikit. Tabunganku mulai terkumpul. Setiap kali menerima gaji, aku langsung memisahkannya. Ada uang untuk kebutuhan, ada uang untuk orang tua, dan ada satu rekening yang tidak pernah kusentuh. Rekening itu hanya memiliki satu nama di kepalaku. Pernikahan. 4 tahun memang terasa lama, tapi setiap kali melihat saldo tabunganku bertambah, aku selalu tersenyum sendiri. Aku membayangkan wajah ayah dan ibu saat hari itu tiba. Aku ingin mereka duduk tenang sebagai orang tua pengantin, bukan sibuk memikirkan biaya yang belum terbayar. Lalu, aku bertemu Arga. Kami berkenalan melalui teman kantor. Kesan pertamaku kepadanya sangat sederhana. Dia pendiam, sopan, dan selalu mendengarkan ketika aku berbicara. Aku tidak langsung jatuh cinta. Justru dia yang lebih dulu mendekatiku. Selama hampir 5 tahun kami bersama, aku hampir tidak pernah melihatnya marah. Kalau kami berbeda pendapat, dia lebih sering mengalah. Kalau aku lembur, dia datang membawa makanan. Kalau aku sakit, dia rela menunggu berjam-jam di klinik hanya untuk memastikan aku pulang dengan selamat. Bahkan ayahku pernah berkata, "Kalau memang dia terus seperti ini, ayah tenang melepas kamu." Kalimat itu membuatku semakin yakin. Aku benar-benar percaya bahwa aku sudah memilih laki-laki yang tepat. Saat Arga melamarku, aku menangis. Bukan karena cincinnya, bukan karena acaranya, melainkan karena aku merasa semua perjuanganku akhirnya sampai di tujuan. Aku mulai memesan gedung, memilih dekorasi, mencari fotografer, mencoba puluhan contoh menu catering. Aku bahkan rela mengambil cuti hanya untuk datang ke sesi food testing. Karena menurutku, kalau tamu sudah meluangkan waktu datang, mereka harus pulang dengan membawa kesan yang baik. Saat vendor menyajikan menu premium yang kupilih, aku langsung jatuh hati. Udang saus mentega, iga bakar, ayam panggang, aneka dessert, buah segar, minuman yang lengkap.
Vendor itu bahkan berkata, "Bu, tamu pasti puas dengan paket ini." Aku langsung membayar uang mukanya hari itu juga. Dan beberapa minggu kemudian, aku melunasinya tanpa mencicil sedikit pun. Saat melihat bukti pembayaran lunas, aku memotretnya, lalu mengirimkannya kepada ibuku. Tidak lama kemudian, ibuku menelepon. Suaranya terdengar bergetar. "Nak." "Iya, Bu. Ibu bangga sama kamu." Hanya 4 kata itu, tapi cukup membuatku menangis di dalam mobil. Aku pikir, semua pengorbananku akhirnya akan terbayar. Aku tidak tahu bahwa justru pembayaran lunas itulah yang nanti menjadi awal dari mimpi buruk dalam hidupku. Kalau sekarang aku mengingat semuanya, sebenarnya Tuhan sudah berkali-kali menunjukkan tanda. Hanya saja, aku yang terlalu sibuk merasa bahagia, sehingga semua tanda itu terlihat seperti hal yang biasa. Sejak awal pacaran, Arga memang selalu terlihat sempurna. Dia tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah bermain tangan, tidak pernah membuatku cemburu. Kalau aku lembur, dia datang menjemput. Kalau ibuku sakit, dia ikut mengantar ke rumah sakit. Bahkan setiap pulang ke rumah orang tuaku, dia selalu membantu ayah mengangkat galon atau memperbaiki apa saja yang rusak. Ayah sampai sering berkata, "Jarang ada laki-laki seperti Arga." Aku hanya tersenyum bangga. Saat itu, aku benar-benar merasa menjadi perempuan paling beruntung. Sampai aku mulai mengenal keluarganya lebih dekat. Pertama kali datang ke rumah mereka, calon ibu mertuaku menyambutku dengan ramah. Beliau memelukku, mengajakku makan, bahkan berkali-kali berkata kalau beliau sudah menganggapku seperti anak sendiri. Aku merasa lega, karena banyak orang bilang, menikah bukan hanya menyatukan 2 orang, tetapi juga 2 keluarga. Dan saat itu, aku merasa keluarganya menerimaku dengan baik. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Suatu sore, aku sedang membantu Bu Siska di dapur. Beliau tiba-tiba bertanya, "Rania." "Iya, Bu." "Gajimu sekarang berapa?" Aku sedikit terkejut, tapi tetap menjawab dengan sopan. "Lumayan, Bu." Beliau tertawa kecil. "Berarti nanti Arga enak ya? Bisa punya istri yang penghasilannya besar." Aku ikut tertawa, menganggapnya hanya bercanda. Beliau lalu melanjutkan, "Kalau sudah jadi keluarga, uang itu ya dipakai sama-sama." Aku kembali mengangguk. "Iya, Bu." Kalimat itu terdengar biasa. Bahkan aku sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Kalau saja waktu bisa diulang, mungkin aku akan mulai bertanya sejak hari itu, apa maksud sebenarnya dari ucapan beliau? Beberapa minggu kemudian, kami mulai membahas konsep resepsi. Aku sudah membuat daftar semuanya. Gedung, dekorasi, fotografer, souvenir, hingga catering. Aku membawa map berisi seluruh rincian anggaran. Arga membukanya satu persatu. "Wah, kamu rapi banget." Aku tersenyum. Takut ada yang kelewat. Saat itulah Bu Siska datang. Beliau duduk di samping Arga. "Lihat apa?" "Budget nikahan, Bu." Beliau langsung mengambil map itu. Halaman demi halaman dibuka, sampai akhirnya berhenti di bagian catering. Beliau mengernyit. "Segini?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Soalnya tamunya lumayan banyak." Beliau kembali membaca angkanya, lalu menggeleng pelan. "Menurut Ibu sih, sayang uangnya." Aku tersenyum sopan. "Enggak apa-apa, Bu. Ini memang dari tabungan saya." Beliau tidak menjawab, hanya menutup map itu perlahan. Tatapannya sulit kuartikan. Entah tidak suka, entah sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak tahu. Beberapa hari setelah itu, vendor catering menghubungiku. "Selamat siang, Bu Rania." "Iya, Pak. Minggu depan kami jadwalkan food testing terakhir." Aku senang sekali. Malam harinya, aku langsung mengajak Arga datang bersama. Kami mencicipi semua menu. Udangnya segar, dagingnya empuk, dessertnya juga enak. Aku sampai beberapa kali tersenyum puas. Vendor kemudian bertanya, "Ada yang ingin diubah, Bu?"
Aku menggeleng. Nggak ada. Semuanya sudah sesuai. Saat aku sedang berbicara dengan chef, aku melihat Bu Siska berdiri cukup jauh. Beliau tidak ikut mencicipi makanan. Beliau hanya memperhatikan meja prasmanan. Lalu sesekali berbisik kepada Arga. Aku tidak mendengar isi pembicaraan mereka. Namun, saat perjalanan pulang, Arga tiba-tiba berkata, "Ma. HM. Kalau menurut Mama, menu kita terlalu mewah." Aku menoleh. Loh, kenapa? Arga mengangkat bahu. Katanya tamu datang buat doa. Bukan buat makan mahal. Aku tersenyum kecil. Mungkin benar. Tapi aku sudah nabung 4 tahun. Aku cuma ingin orang tuaku bangga. Arga diam. Tidak membahasnya lagi. Aku mengira pembicaraan itu selesai sampai di situ. Padahal, tanpa sepengetahuanku, seseorang mulai memikirkan cara untuk mengubah seluruh rencana yang sudah kususun sejak bertahun-tahun. Sejak pembicaraan tentang catering itu, aku mulai beberapa kali menangkap Bu Siska memperhatikanku dengan tatapan yang berbeda. Bukan marah, bukan juga benci. Lebih seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya. Saat itu aku masih belum mengerti. Aku justru berpikir, mungkin beliau hanya khawatir aku terlalu boros. Dan sebagai calon mertua, itu masih terdengar wajar. Seminggu kemudian, Bu Siska tiba-tiba datang ke rumah orang tuaku. Beliau membawa beberapa kotak kue. Suasananya hangat. Kami mengobrol cukup lama. Sampai akhirnya beliau berkata, "Rania." "Iya, Bu. Kalau nanti sudah menikah, jangan terlalu sering beli barang mahal ya." Aku tersenyum. "Iya, Bu. Laki-laki itu banyak tanggung jawabnya. Istri harus pintar mengatur keuangan." Aku mengangguk lagi, karena aku memang terbiasa hidup hemat. Beliau lalu melanjutkan, "Ibu senang kamu rajin nabung. Soalnya keluarga kita nanti pasti banyak kebutuhan." Entah kenapa, kalimat itu kembali membuatku berpikir. Keluarga kita? Aku memang akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi kenapa rasanya beliau selalu berbicara seolah semua yang kumiliki nantinya juga akan menjadi urusan mereka? Aku kembali mengabaikan perasaan itu. Kupikir, aku hanya terlalu sensitif menjelang hari pernikahan. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Undangan mulai dibagikan. Baju pengantin sudah selesai dijahit. Dekorasi juga sudah hampir final. Setiap malam aku sibuk mengecek daftar kebutuhan. Takut ada yang tertinggal. Arga beberapa kali membantuku. "Aku bangga sama kamu," katanya sambil melihat daftar yang kubuat. "Semuanya rapi." Aku tersenyum. Takut nanti pas hari H malah panik. Dia menggenggam tanganku. "Nanti kalau sudah jadi istriku, kamu nggak usah capek-capek begini lagi." Kalimat itu membuatku tersenyum semakin lebar. Aku benar-benar percaya. Sebentar lagi aku akan hidup bersama laki-laki yang menghargai semua usahaku. Aku sama sekali tidak tahu bahwa saat mengucapkan kalimat itu, dia sedang menyembunyikan sesuatu dariku. H10 resepsi. Vendor catering menghubungiku lagi. "Bu Rania." "Iya, Pak. Kami hanya ingin memastikan jumlah tamunya tetap sama ya." "Iya, Pak. Tidak ada perubahan." "Baik, Bu. Kalau begitu semua bahan mulai kami siapkan besok." Aku merasa lega. Berarti semuanya berjalan sesuai jadwal. Setelah telepon ditutup, aku mengirim pesan kepada Arga. Vendor sudah mulai belanja bahan. Tinggal hitung hari. Beberapa menit kemudian dia membalas, "Iya. Semoga semuanya lancar." Hanya itu. Biasanya dia selalu mengirim emoji atau bercanda. Hari itu, balasannya terasa sangat singkat. Aku sempat mengetik, "Kamu lagi kenapa?" Tapi belum sempat kukirim. Dia lebih dulu menelepon. "Halo, Ma. Kenapa chatnya pendek banget?" "Oh, ini lagi di rumah Mama. Lagi bantu beres-beres." Aku mendengar suara Bu Siska di kejauhan. Arga langsung menjauh dari ponsel. Suara mereka terdengar pelan. Aku tidak bisa menangkap isi pembicaraannya. Beberapa detik kemudian,
Arga kembali. Maaf ya. Tadi Mama manggil. Nanti malam kita ngobrol lagi. Iya. Telepon ditutup. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Aku hanya berpikir, calon mertuaku pasti sedang sibuk mempersiapkan acara. Padahal, di rumah itu, sedang terjadi pembicaraan yang nantinya akan menghancurkan seluruh impianku. Dan yang paling menyakitkan, namaku ikut disebut, tanpa aku diberi kesempatan untuk membela diri. H7 menuju hari pernikahan. Rumahku mulai dipenuhi kardus. Ada souvenir, kotak-kotak kue untuk keluarga, perlengkapan seserahan, sampai gaun pengantinku yang sudah digantung rapi di dalam kamar. Ibuku berkali-kali masuk ke kamar hanya untuk melihat gaun itu. Lalu tersenyum sendiri. Anak ibu bentar lagi nikah, katanya pelan. Aku ikut tersenyum. Rasanya, semua lelah selama bertahun-tahun benar-benar akan terbayar. Malam itu, aku sedang mengecek kembali semua bukti pembayaran. Gedung, lunas. Dekorasi, lunas. Rias, lunas. Fotografer, lunas. Catering, lunas. Aku sengaja menyimpan semua invoice di dalam satu map bening. Bukan karena tidak percaya kepada siapapun. Aku hanya terbiasa rapi. Setiap selesai memeriksa satu lembar, aku memberi tanda centang. Sampai akhirnya ayah masuk ke kamar. Lagi kerja? Aku tertawa kecil. Bukan, Yah. Cuma ngecek lagi. Ayah duduk di sampingku. Beliau membuka salah satu invoice. Wah, besar juga ya biaya catering. Aku tersenyum. Iya. Tapi nggak apa-apa. Aku sudah nabung lama. Ayah menatapku cukup lama, lalu berkata pelan. Terima kasih ya, Nak. Aku mengernyit. Terima kasih buat apa? Karena ayah nggak jadi jual sawah. Aku langsung terdiam. Dadaku mendadak sesak. Ayah memang mau jual sawah. Ayah tersenyum tipis. Dulu. Waktu kamu belum bilang semua biaya mau kamu tanggung. Air mataku langsung menggenang. Sawah itu, satu-satunya peninggalan kakek. Kalau benar dijual, ayah tidak akan pernah bisa membelinya lagi. Aku langsung memeluk beliau. Enggak usah, Yah. Aku masih mampu. Ayah hanya mengusap kepalaku. Makanya, jaga baik-baik rumah tanggamu nanti. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kalau saja ayah tahu, betapa keras aku akan diuji bahkan sebelum rumah tangga itu dimulai. Esok paginya, aku pergi ke gedung resepsi. Vendor dekorasi sedang bekerja. Bunga mulai dipasang. Lampu-lampu mulai dinyalakan. Aku berdiri di tengah ruangan. Membayangkan beberapa hari lagi, gedung itu akan dipenuhi keluarga dan teman-teman. Saat sedang melihat dekorasi, ponselku berbunyi. Vendor catering. Selamat pagi, Bu Rania. Pagi, Pak. Kami ingin memastikan sekali lagi. Alamat gedung dan jam pengiriman tetap ya? Iya, Pak. Tidak ada perubahan. Baik, Bu. Kalau begitu besok kami mulai menyiapkan bahan yang tidak bisa mendadak. Aku mengangguk. Terima kasih ya, Pak. Telepon ditutup. Aku merasa semakin tenang. Semuanya benar-benar siap. Tidak ada satupun yang berubah. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Sore harinya, aku mampir ke rumah Arga. Pintu depan terbuka. Aku mendengar suara Bu Siska sedang berbicara dengan seseorang. Nada suaranya cukup serius. Uang sebanyak itu sayang kalau cuma habis buat dimakan tamu. Aku berhenti melangkah. Bukan karena sengaja menguping, melainkan karena namaku terdengar disebut. Rania itu terlalu mengikuti gengsi. Padahal uangnya bisa dipakai buat yang lebih penting. Beberapa detik kemudian, suara Arga terdengar pelan. Tapi itu kan uang Rania, Ma. Bu Siska langsung menjawab dengan cepat. Kalau sudah jadi istrimu, memangnya masih ada uang kamu dan uang dia? Semuanya juga buat keluarga. Aku berdiri mematung. Entah kenapa, dadaku terasa tidak nyaman. Aku ingin masuk. Ingin menyapa seperti biasa. Tapi kakiku justru tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, pintu ruang tengah terbuka. Arga keluar.
Begitu melihatku, wajahnya tampak kaget. "Ma, sejak kapan datang?" Aku tersenyum kecil. "Baru aja." Dia langsung mendekat. "Kok nggak masuk?" Aku melirik ke arah ruang tengah. "Tadi lagi ngobrol ya?" "Iya. Cuma ngobrol biasa." Jawabannya terlalu cepat. Bu Siska ikut keluar sambil tersenyum. "Loh, Rania? Kok di luar?" Aku membalas senyum beliau. "Tadi baru sampai, Bu." Beliau menggandeng lenganku. "Masuk dulu." Aku mengangguk. Tapi sejak mendengar percakapan beberapa detik itu, ada satu perasaan yang mulai menggangguku. Kecil. Sangat kecil. Namun cukup untuk membuatku bertanya dalam hati. Kenapa pembicaraan tentang uang selalu berhenti setiap kali aku datang? Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan marah. Bukan kecewa. Hanya, ada sesuatu yang terus mengganjal di dalam dadaku. Sepanjang perjalanan pulang, ucapan Bu Siska terus terngiang. "Kalau sudah jadi istrimu, memangnya masih ada uang kamu dan uang dia?" Aku mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin, beliau hanya salah memilih kata. Mungkin, aku memang terlalu sensitif karena hari pernikahan sudah semakin dekat. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri. Karena aku tidak ingin memulai rumah tangga dengan prasangka. 2 hari kemudian, aku kembali menerima telepon dari vendor catering. "Selamat siang, Bu Rania." "Selamat siang, Pak. Kami hanya ingin memastikan jumlah meja VIP." Aku langsung membuka catatan. 4 meja. "Baik, Bu. Tidak ada perubahan menu juga ya?" Aku tertawa kecil. "Nggak ada, Pak. Semuanya tetap." "Baik, Bu. Kalau begitu kami lanjut produksi." Telepon ditutup. Aku sama sekali tidak tahu kalau setelah telepon denganku selesai, vendor itu menerima telepon lagi. Telepon yang nantinya mengubah semuanya. H3. Rumahku semakin ramai. Saudara mulai berdatangan dari luar kota. Sepupuku membantu menyusun souvenir. Bibiku membantu mengepah hampers. Ibuku hampir tidak pernah duduk. Beliau mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Sesekali aku memaksanya beristirahat. "Ibu duduk dulu. Nanti capek." Ibuku hanya tersenyum. "Nggak apa-apa." Ibu senang. Kalimat sederhana itu membuat semua lelahku hilang. Aku ingin hari itu menjadi kenangan paling indah untuk mereka. Sore harinya, Arga datang, membawakan beberapa berkas dari wedding organizer. Kami duduk di ruang tamu, mengecek rundown acara, jam akad, jam resepsi, susunan keluarga. Semuanya sudah sesuai. Saat sedang membahas acara, ponsel Arga berdering. Nama yang muncul di layar, Mama. Dia langsung berdiri. "Sebentar ya." Aku mengangguk. Dia keluar menuju teras. Awalnya aku tidak memperhatikan. Namun 5 menit, 10 menit, 15 menit. Dia belum juga masuk. Aku mulai penasaran. Saat hendak menyusul, suara Arga terdengar cukup keras dari luar. "Nggak bisa, Emma. Itu bukan uang aku." Aku langsung menghentikan langkah. Beberapa detik kemudian, suaranya kembali terdengar. "Iya. Aku ngerti. Tapi kalau Rania tahu gimana?" Dadaku mendadak berdebar. Kenapa namaku disebut lagi? Aku berdiri di balik pintu. Bukan untuk menguping. Aku hanya menunggu dia selesai. Tak lama kemudian, suara Arga berubah pelan. "Ya udah. Nanti aku pikirin." Telepon ditutup. Dia menarik napas panjang. Lalu masuk sambil tersenyum. "Maaf ya, Mama cerewet." Aku mencoba tersenyum. "Ngomongin apa?" "Enggak kok. Cuma urusan Dimas. Lagi butuh bantuan." Aku mengangguk. "Tapi kamu tadi sempat nyebut namaku." Arga terlihat sedikit gugup. "Oh. Enggak penting. Mama cuma takut setelah nikah nanti aku lebih nurut sama kamu." Dia tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Walaupun ada sesuatu dalam tawanya yang terasa dipaksakan. Malam itu sebelum tidur,
Aku membuka kembali map berisi seluruh dokumen pernikahan. Entah kenapa, aku menghitung ulang semua invoice, mengecek lagi bukti transfer, membaca kembali kontrak catering. Semua masih lengkap. Semua masih sesuai. Aku menutup map itu, lalu berkata pelan kepada diriku sendiri. Tenang, Rania. Semuanya baik-baik saja. Aku mematikan lampu kamar. Tidak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku bahwa hanya dalam waktu 3 hari, map itu akan menjadi benda yang menyelamatkanku dari kesalahan terbesar dalam hidupku. H1. Rumah kami hampir tidak pernah sepi. Saudara terus berdatangan. Ada yang membantu membungkus snack. Ada yang menyusun seserahan. Ada juga yang sibuk mencoba baju seragam keluarga. Di tengah keramaian itu, aku justru merasa sangat tenang. Semua vendor sudah mengirim pesan konfirmasi. Dekorasi siap. Fotografer siap. Rias pengantin siap. Wedding organizer juga sudah mengirim rundown terakhir. Aku membaca semua pesan itu sambil tersenyum. Tinggal 1 malam lagi. Besok, aku akan resmi menjadi istri. Menjelang maghrib, vendor catering kembali menghubungiku. Selamat sore, Bu Rania. Sore, Pak. Besok tim kami berangkat jam 4 pagi. Iya, Pak. Semoga lancar ya. Amin. Terima kasih sudah mempercayakan acara ini kepada kami. Aku tersenyum. Justru saya yang berterima kasih. Telepon ditutup. Aku sama sekali tidak tahu bahwa sekitar 30 menit setelah telepon itu, seseorang datang ke kantor vendor. Malam semakin larut. Aku tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, melainkan karena terlalu bahagia. Aku membuka galeri ponsel. Kulihat foto-foto saat food testing. Aku bahkan sempat mengirim salah satu foto kepada Arga. Lihat. Besok tamu pasti senang. Pesanku centang 2. Tapi tidak kunjung dibalas. Aku mengira dia sudah tidur. Padahal malam itu, Arga justru sedang berada di tempat lain. Tempat yang nantinya menjadi awal dari semuanya. Keesokan paginya, jam 3:30 menit. Aku sudah duduk di depan meja rias. Perias mulai menyanggul rambutku. Ibuku duduk di belakang sambil terus memandangiku. Sesekali beliau mengusap air matanya. Jangan nangis, Bu. Nanti make up aku ikut rusak. Ibuku tertawa kecil. Ibu bahagia. Itu aja. Aku menggenggam tangan beliau. Terima kasih ya, Bu. Beliau menggeleng. Harusnya ibu yang terima kasih. Kamu sudah bikin semua ini sendiri. Dadaku kembali hangat. Semua perjuangan itu terasa sangat layak. Sekitar pukul 6 pagi, aku tiba di gedung. Wedding organizer langsung menyambut. Selamat pagi, Kak. Pagi. Dekorasi sudah hampir selesai. Aku mengangguk. Sambil berjalan ke ruang rias, aku melihat para vendor sibuk bekerja. Fotografer mengambil gambar dekorasi. Tim dekorasi memasang bunga terakhir. Sound system sedang diuji. Semuanya terlihat sempurna. Aku tersenyum lega. Lalu tanpa sengaja, aku melihat beberapa orang sedang menurunkan baki-baki makanan dari mobil catering. Akhirnya datang juga. Batinku. Karena masih mengenakan sandal hotel dan belum selesai dirias, aku hanya melihat dari kejauhan. Aku tidak menghampiri. Aku percaya semuanya sudah sesuai. Lagi pula, vendor itu sangat profesional. Mana mungkin terjadi kesalahan? Sekitar 40 menit kemudian, aku keluar dari ruang rias. Aku berniat melihat ruang resepsi sebentar. Sekadar memastikan semuanya benar-benar siap. Saat melewati area prasmanan, aku melihat beberapa petugas catering tampak tergesa-gesa. Salah satu dari mereka bahkan terlihat panik. Aku sempat tersenyum. Mungkin karena tamu sebentar lagi datang. Pikirku. Namun baru beberapa langkah, aku mencium aroma makanan. Aromanya berbeda. Sangat berbeda. Aku berhenti. Keningku langsung berkerut. Harusnya, aroma mentega dari udang dan daging panggang sudah mulai tercium. Tapi yang memenuhi ruangan justru aroma sayur santan dan bau tempe goreng yang baru diangkat dari wajan. Aku mencoba tersenyum. Mungkin itu makanan untuk kru atau sarapan pegawai catering. Aku kembali melangkah. Semakin dekat.
Semakin jelas aroma itu. Dadaku mulai terasa tidak enak. Dan saat seorang petugas membuka penutup salah satu baki hidangan, kakiku langsung berhenti melangkah. Karena makanan yang kulihat sama sekali bukan menu yang sudah kubayar lunas berbulan-bulan sebelumnya. Aku berdiri mematung. Mataku berpindah dari satu baki ke baki yang lain. Tempe goreng, sayur lodeh, telur balado, mie goreng, sambal, kerupuk. Aku kembali melihat baki berikutnya. Masih sama. Tidak ada udang. Tidak ada iga bakar. Tidak ada ayam panggang. Tidak ada dessert yang dulu berkali-kali kupilih saat food testing. Aku sempat berpikir, mungkin ini memang makanan untuk kru. Aku langsung mencari baki menu utama. Semakin jauh aku berjalan, semakin dingin tubuhku. Karena semua meja berisi menu yang sama. Tanganku mulai gemetar. Aku menghentikan seorang petugas catering. Mas. Iya, Bu. Menu utama saya di mana? Petugas itu terlihat bingung. Ini, Bu. Dia menunjuk meja prasmanan. Aku menggeleng. Bukan. Maksud saya. Menu premium. Yang paket royal. Petugas itu mengernyit. Paket royal? Iya. Udang. Iga. Ayam panggang. Dessert. Petugas itu menatapku beberapa detik. Lalu berkata pelan. Sebentar ya, Bu. Dia berlari menuju bagian belakang. Dadaku mulai berdebar semakin kencang. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin. Makanan premium belum diturunkan. Mungkin masih di mobil. Mungkin. Ada kesalahan kecil. Aku terus mengulang kata, mungkin, di dalam kepalaku. Karena aku belum siap menerima kemungkinan yang lain. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun datang menghampiriku. Aku mengenalnya. Pak Hendra, pemilik catering. Beliau tersenyum seperti biasa. Selamat pagi, Bu Rania. Aku langsung bertanya. Pak, menu saya kok beda? Senyumnya perlahan menghilang. Beda? Iya. Saya pesan paket royal. Kenapa yang datang ini? Pak Hendra tampak kebingungan. Beliau membuka tablet yang dibawanya, menggeser beberapa data, lalu menatapku. Bu, ini memang pesanan Ibu. Aku langsung menggeleng. Nggak mungkin. Saya masih simpan kontraknya. Saya hafal semua menunya. Beliau ikut terlihat bingung. Tunggu sebentar. Beliau membuka folder lain, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Sesuai data terakhir. Paketnya memang berubah. Jantungku serasa berhenti. Berubah? Iya. Perubahan dilakukan kemarin sore. Aku langsung menggeleng kuat-kuat. Kemarin? Saya bahkan gak datang ke kantor Bapak. Pak Hendra menatapku. Lalu perlahan bertanya. Ibu, benar-benar tidak tahu. Dadaku mulai sesak. Apa yang harus saya tahu? Beliau tidak langsung menjawab. Beliau justru meminta salah satu staf mengambil map berwarna biru. Beberapa detik kemudian, map itu sudah berada di tangannya. Beliau membukanya perlahan. Tanganku mulai dingin. Entah kenapa. Aku merasa, isi map itu akan mengubah seluruh hidupku. Pak Hendra mengeluarkan 2 lembar invoice. Beliau meletakkannya di atas meja. Ibu lihat ini dulu. Aku mengambil lembar pertama. Itu invoice milikku. Nomor pesanan. Tanggal pembayaran. Nominal pelunasan. Semuanya benar. Aku mengangguk. Ini memang punya saya. Beliau lalu mendorong lembar kedua. Kalau yang ini adalah revisi pesanan. Aku menunduk. Mataku langsung membeku. Di sana tertulis, paket royal dibatalkan. Diganti dengan paket hemat. Selisih pembayaran akan dikembalikan kepada pemesan. Tanganku mulai gemetar hebat. Aku mengangkat wajah. Pak, saya tidak pernah meminta perubahan ini. Pak Hendra menarik napas panjang, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku langsung lemas. Yang meminta perubahan bukan Ibu, Bu, tapi calon suami Ibu. Aku menatap Pak Hendra tanpa berkedip. Rasanya,
Aku salah dengar. Siapa, Pak? Beliau menjawab pelan. Calon suami ibu. Aku langsung menggeleng. Nggak mungkin. Arga nggak mungkin melakukan itu. Pak Hendra tidak membantah. Beliau hanya membuka halaman berikutnya. Yang datang ke kantor kami memang bukan sendirian. Ada seorang ibu yang mengaku sebagai calon mertua ibu. Dadaku langsung berdebar. Bu Siska. Beliau mengangguk pelan. Iya. Mereka datang bersama. Aku langsung mengambil napas panjang. Tidak. Ini pasti ada kesalahpahaman. Aku masih berusaha berpikir baik. Mungkin mereka cuma tanya-tanya. Mungkin cuma konsultasi. Pak Hendra kembali membuka map. Kami juga awalnya berpikir begitu. Tapi mereka membawa salinan kontrak, nomor pesanan, dan mengetahui seluruh detail acara. Aku memejamkan mata. Kontrak. Aku langsung teringat. Beberapa hari lalu, Bu Siska sempat meminjam map itu. Alasannya sederhana. Beliau ingin memastikan jumlah tamu keluarga pihak laki-laki. Aku memberikannya tanpa rasa curiga. Ternyata, sejak saat itu, semua data tentang pesananku sudah berada di tangan mereka. Aku kembali membuka invoice revisi. Mataku berhenti pada satu bagian. Selisih pembayaran. Nominalnya begitu besar. Jauh lebih besar daripada tabunganku selama bertahun-tahun. Aku langsung bertanya. Uangnya dikembalikan ke siapa? Pak Hendra tampak ragu. Beliau menatapku beberapa detik. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu akhirnya menjawab. Sesuai permintaan, dana kami transfer ke rekening yang dicantumkan saat revisi. Aku menelan ludah. Rekening siapa? Pak Hendra membuka bukti transfer. Beliau menunjukkannya kepadaku. Nama pemilik rekening. Bukan namaku. Bukan juga nama Arga. Yang tertulis di sana adalah Siska Handayani, ibuku mertuaku. Tubuhku langsung kehilangan tenaga. Aku sampai harus memegang ujung meja agar tidak jatuh. Jadi, selisih uang cateringku benar-benar sudah masuk ke rekening Bu Siska. Bukan salah kirim. Bukan salah input. Semuanya dilakukan dengan sengaja. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena nominal uangnya, melainkan karena satu hal. Tidak seorang pun memberitahuku. Bahkan Arga, laki-laki yang sebentar lagi akan mengucapkan akad denganku. Dia mengetahui semuanya. Dia ikut datang. Dia ikut menyetujui. Dan dia memilih diam. Pak Hendra terlihat semakin tidak enak hati. Bu, kami benar-benar minta maaf. Kami kira semua sudah atas persetujuan keluarga. Mereka mengatakan ibu terlalu sibuk. Dan meminta kami tidak mengganggu ibu lagi. Aku tertawa kecil. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Hebat. Rapi sekali caranya. Pak Hendra menghela napas. Kami sempat meminta konfirmasi langsung kepada ibu. Tapi, beliau tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi kenapa, Pak? Beliau menunduk. Calon suami ibu bilang. Nggak usah telepon Rania. Saya yang tanggung jawab. Ini keputusan kami bersama. Aku memejamkan mata. Sekarang semuanya mulai tersusun. Pantas saja. Beberapa hari terakhir Arga selalu terlihat gelisah. Pantas saja. Dia beberapa kali menyebut namaku saat berbicara dengan ibunya. Dan pantas saja. Setiap aku membahas catering, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Karena rahasia itu sudah mereka simpan sejak beberapa hari yang lalu. Di luar gedung, suara tamu mulai terdengar. Mobil-mobil mulai berdatangan. Wedding organizer sibuk menerima keluarga. Musik mulai diputar pelan. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku, baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Namun, yang paling menghancurkan hatiku bukanlah uang yang hilang, melainkan kenyataan bahwa orang yang akan kunikahi sudah berani mengkhianati kepercayaanku. Bahkan sebelum kami resmi menjadi suami istri, aku menarik napas panjang. Tanganku masih gemetar saat memegang 2 lembar invoice itu. Invoice pertama adalah bukti semua kerja kerasku selama 4 tahun. Invoice kedua adalah bukti bahwa kepercayaanku telah dihancurkan hanya dalam hitungan menit. Aku menatap Pak Hendra. Pak,
Saya cuma mau tanya satu hal. Iya, Bu. Kalau saya tidak datang ke sini, apa Bapak akan tetap menyajikan semua makanan ini? Beliau menundukkan kepala. Iya, Bu. Karena kami mengira perubahan itu sah. Aku mengangguk pelan. Aku tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Mereka menerima kontrak. Mereka menerima tanda tangan. Mereka menerima orang yang mengaku mewakili keluarga pengantin. Mereka juga menerima persetujuan dari calon suamiku sendiri. Dari sudut pandang mereka, semuanya memang terlihat resmi. Yang tidak resmi adalah pengkhianatan yang dilakukan kepadaku. Aku membuka galeri ponsel, mencari foto saat food testing. Aku memperlihatkannya kepada Pak Hendra. Pak, ini kan menu yang saya pilih. Beliau melihat foto itu, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu. Itu menu awal. Aku mengusap air mata yang mulai jatuh. Berarti saya nggak salah ingat. Nggak salah. Saya memang pesan itu. Iya. Jawaban sederhana itu, entah kenapa justru membuat dadaku semakin sesak. Karena sekarang, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal kenyataan. Di luar ruang catering, aku melihat beberapa tamu mulai memasuki area resepsi. Mereka tersenyum, membawa hadiah. Sebagian bahkan sibuk berfoto di depan dekorasi. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pengantinnya sedang berdiri di belakang dapur. Dengan hati yang hancur, ponselku bergetar. Nama Arga muncul di layar. Aku menatap layar itu beberapa detik. Lalu mengangkat telepon. Sayang, kamu di mana? Semuanya udah siap. Aku menjawab singkat. Aku lagi di area catering. Dia langsung terdiam. Beberapa detik. Lalu terdengar suaranya. Oh. Hanya satu kata itu. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada nada bingung. Tidak ada kalimat. Memang kenapa? Reaksi itu justru membuatku semakin yakin. Dia sudah tahu. Aku berbicara pelan. Arga. Iya. Aku baru lihat makanannya. Di ujung telepon, sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu akhirnya dia berkata, aku bisa jelasin. Bukan. Ada salah kirim. Bukan. Itu bukan pesananku. Kalimat pertama yang keluar justru, aku bisa jelasin. Hatiku langsung runtuh. Karena tanpa sadar, dia baru saja mengakui semuanya. Jelasin sekarang. Kataku pelan. Dia menarik napas panjang. Rania. Kamu jangan marah dulu. Aku tertawa lirih. Kalau bukan sekarang, kapan aku boleh marah? Dia kembali diam. Lalu berkata, itu ide Mama. Aku langsung memotong. Aku nggak tanya ide siapa. Aku tanya, kamu ikut atau enggak? Tidak ada jawaban. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku kembali bertanya, kamu datang ke kantor catering? Iya. Kamu tanda tangan revisinya? Iya. Kamu tahu uangnya dikembalikan? Suara Arga semakin pelan. Iya. Dadaku terasa kosong. Tidak ada lagi rasa marah yang meledak-ledak. Yang tersisa hanya kecewa. Kecewa yang begitu dalam. Sampai rasanya aku sulit berdiri. Kenapa? Akhirnya hanya itu yang mampu keluar dari mulutku. Arga buru-buru menjawab. Sayang, dengerin aku dulu. Mama bilang uang itu lebih baik dipakai buat modal setelah nikah. Aku cuma ingin kita punya tabungan. Aku memejamkan mata. Tabungan siapa? Dia kembali diam. Aku melanjutkan. Kalau memang buat kita, kenapa masuk ke rekening Mama? Tidak ada jawaban. Sama sekali tidak ada. Aku mendengar napasnya mulai tidak teratur. Lalu dia berkata pelan. Nanti Mama yang pegang dulu. Kalimat itu menjadi titik di mana seluruh rasa cintaku mulai runtuh. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, yang akan kunikahi hari ini, bukan laki-laki yang berdiri di sampingku, melainkan laki-laki yang bahkan tidak mampu membela hak perempuan yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Aku menutup telepon tanpa mengucapkan apapun lagi. Tidak ada gunanya.
Semua jawaban yang kubutuhkan sudah keluar dari mulut Arga sendiri. Dia datang. Dia tahu. Dia menyetujui. Dan yang paling menyakitkan, dia memilih berpihak kepada ibunya. Bukan kepada perempuan yang sudah bekerja keras membangun semua acara ini. Aku menatap pantulan diriku di kaca stainless dapur catering. Riasanku masih sempurna. Gaun putih itu masih terlihat indah. Tapi perempuan yang berdiri di hadapanku sudah bukan perempuan yang sama seperti 1 jam yang lalu. Pak Hendra berdiri tidak jauh dariku. Beliau terlihat benar-benar merasa bersalah. Bu Rania, saya siap kalau memang ibu ingin komplain. Aku menggeleng pelan. Bapak nggak salah. Tapi, saya tetap ingin tahu semuanya. Beliau mengangguk. Apa yang ingin ibu ketahui? Saat mereka datang, siapa yang paling banyak bicara? Pak Hendra terdiam sejenak. Lebih banyak ibu itu. Calon mertua ibu. Beliau bilang tamu kampung tidak perlu makanan terlalu mewah. Katanya nanti malah jadi bahan omongan. Dadaku kembali terasa sesak. Kalimat itu persis seperti yang pernah diucapkan Bu Siska di rumah. Berarti, keinginannya mengganti catering memang sudah direncanakan sejak lama. Bukan keputusan mendadak. Bapak sempat keberatan. Tentu. Kami bilang perubahan seperti ini sebaiknya dikonfirmasi langsung ke pemesan. Lalu, Pak Hendra menarik napas panjang. Calon suami ibu mengatakan, saya yang akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Aku tersenyum pahit. Benar, sekarang memang ada apa-apa. Tapi orang yang bertanggung jawab justru sedang bersembunyi di balik alasan. Ponselku kembali berdering. Kali ini bukan Arga, Bu Siska. Aku membiarkannya berdering. Lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, beliau menelepon lagi. Aku tetap tidak mengangkat. Tak lama setelah itu, masuk sebuah pesan. Rania, tamu sudah banyak. Cepat ke ruang rias. Kita jangan bikin malu keluarga. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kita jangan bikin malu keluarga. Entah kenapa, kalimat itu membuatku tertawa. Pelan. Lalu semakin keras. Sampai air mataku ikut jatuh. Siapa sebenarnya yang sedang mempermalukan keluarga? Aku yang ditipu? Atau mereka yang mengambil hak orang lain diam-diam? Wedding organizer datang menghampiriku. Kak Rania. Akad 15 menit lagi. Aku mengangguk pelan. Oke. Beliau melihat wajahku. Kak. Ada masalah? Aku menarik napas. Lalu berkata, tolong tutup pintunya. Begitu pintu tertutup, aku menyerahkan 2 invoice kepada beliau. Mas, coba baca. Beliau membaca perlahan. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Ya Allah. Ini diganti? Aku mengangguk. Bukan sama vendor. Sama calon suami dan calon mertuaku. Wedding organizer langsung terduduk. Beliau memegang dahinya. Kak. Ini serius. Aku hanya mengangguk. Beliau terlihat benar-benar syok. Selama bertahun-tahun menangani pernikahan. Barangkali baru kali ini beliau melihat kejadian seperti ini. Beberapa menit kemudian, beliau berkata pelan. Kak. Kita masih punya waktu. Mau saya minta vendor masak menu lama? Pak Hendra langsung menggeleng. Mustahil. Bahan premium sudah kami batalkan. Sebagian dana juga sudah kami kembalikan. Kalaupun sekarang beli, tidak akan selesai sebelum resepsi berakhir. Ruangan kembali sunyi. Semua orang mulai memahami kenyataannya. Masalah ini sudah tidak mungkin diperbaiki. Yang tersisa sekarang bukan lagi soal makanan, melainkan soal apakah aku masih sanggup melangkah ke pelaminan bersama laki-laki yang baru saja menghancurkan kepercayaanku. Aku berdiri di tengah ruangan. Suara musik dari aula mulai terdengar semakin jelas. MC sedang menyapa para tamu yang terus berdatangan. Di luar sana, semua orang mengira hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Padahal, di dalam ruangan kecil itu, aku sedang memutuskan nasib hidupku sendiri. Wedding organizer menatapku hati-hati. Kak,
Sekarang keputusan ada di tangan kakak. Aku memejamkan mata. Keputusan. Satu kata itu terdengar sangat berat. Kalau aku tetap menikah, berarti aku harus menerima kenyataan bahwa uang hasil jeripayahku bisa diambil tanpa izinku. Kalau sebelum menikah saja mereka sudah berani seperti ini, apa yang akan terjadi setelah aku resmi menjadi bagian dari keluarga mereka? Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Ponselku kembali bergetar. Kali ini ayah. Aku langsung mengangkatnya. Nak, kamu di mana? Masih di belakang. Yah. Semua tamu sudah datang. Ibu nyariin kamu. Suara ayah terdengar begitu bahagia. Aku menggigit bibirku. Air mataku hampir jatuh lagi. Sebentar lagi aku ke depan. Ya sudah. Jangan tegang. Hari ini hari bahagiamu. Telepon ditutup. Aku memandang layar ponsel yang mulai gelap. Hari bahagia. Seandainya ayah tahu. Beberapa menit yang lalu, anaknya baru saja mengetahui bahwa calon menantunya ikut mengambil keputusan atas uang yang bukan miliknya. Aku meminta izin keluar sebentar. Wedding organizer mengangguk. Aku berjalan menuju lorong belakang gedung. Di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya suara pendingin ruangan dan langkah para kru yang berlalu lalang. Aku akhirnya menangis. Untuk pertama kalinya pagi itu, aku membiarkan semua air mata keluar. Bukan karena uang. Uang masih bisa dicari lagi. Yang tidak bisa kembali adalah rasa percaya. Aku selalu berpikir, kepercayaan dibangun dengan kejujuran. Ternyata, kepercayaan juga bisa dihancurkan oleh satu tanda tangan yang dilakukan diam-diam. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Aku mengusap air mata secepat mungkin. Arga. Dia berdiri beberapa meter di depanku. Masih mengenakan beskap pengantin. Wajahnya pucat. Rania. Aku hanya menatapnya. Dia melangkah mendekat. Aku tahu kamu marah. Tapi tolong dengarkan aku. Aku tidak menjawab. Dia kembali berkata, aku memang salah. Tapi niat kami baik. Aku langsung tertawa pelan. Niat baik? Iya. Mama cuma ingin uangnya nggak habis sia-sia. Aku menatap matanya. Lalu kenapa nggak bilang ke aku? Dia terdiam. Aku takut kamu nolak. Jawaban itu justru membuat hatiku semakin dingin. Jadi, karena takut aku nolak, kalian memilih bohong. Arga buru-buru menggeleng. Bukan bohong. Cuma, belum sempat ngomong. Aku mengangkat invoice revisi yang masih kugenggam. Belum sempat. Revisinya dilakukan kemarin. Uangnya sudah ditransfer. Semua sudah selesai. Lalu kamu bilang belum sempat. Arga menundukkan kepala. Tidak ada lagi alasan yang bisa dia gunakan. Aku menatapnya lama. Laki-laki yang selama ini kupikir akan menjadi tempat paling aman untuk pulang. Hari ini, justru menjadi orang pertama yang membuatku merasa tidak memiliki siapa-siapa. Aku cuma mau satu jawaban. Kataku pelan. Dia langsung mengangguk. Apapun. Kalau nanti setelah menikah, gajiku juga akan diatur mama. Arga langsung terdiam. Sangat lama. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, ya, nanti dibicarakan baik-baik. Aku tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak berasal dari rasa bahagia. Karena dalam satu kalimat itu, aku akhirnya melihat masa depanku dengan sangat jelas. Bukan sebagai istri, melainkan sebagai seseorang yang harus meminta izin atas hasil kerja kerasnya sendiri. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan satu keputusan yang bahkan tidak pernah terlintas di kepalaku sebelumnya. Membatalkan pernikahan. Aku memandang Arga tanpa berkata apa-apa. Aneh. Beberapa menit yang lalu aku masih menangis. Sekarang, air mataku justru berhenti. Yang tersisa hanya rasa dingin. Dingin yang menjalar sampai ke dalam dada. Aku baru sadar. Keputusan sebesar mengganti catering tidak mungkin terjadi dalam satu malam. Mereka pasti sudah membahasnya berkali-kali. Berarti, setiap kali Arga meneleponku, setiap kali dia mengatakan semua baik-baik saja, setiap kali dia berkata ingin membangun rumah tangga yang jujur,
Dia sudah menyimpan rahasia itu. Rania. Suara Arga memecah lamunanku. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku mengangguk pelan. Aku percaya kamu minta maaf. Wajahnya sedikit lega. Tapi aku melanjutkan. Yang aku nggak percaya adalah kalau ini akan berhenti di sini. Dia langsung menggeleng. Enggak. Aku janji. Setelah nikah aku bakal jelasin ke mama. Aku menatapnya lekat-lekat. Setelah nikah? Iya. Loh. Kenapa bukan sekarang? Dia kembali diam. Apa kamu takut sama mama? Arga menghela napas panjang. Bukan takut. Cuma, aku nggak enak. Aku tertawa pelan. Nggak enak sama mama. Tapi tega sama aku. Kalimat itu membuat Arga menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa membantah. Karena itulah kenyataannya. Tak lama kemudian, Bu Siska datang tergesa-gesa. Masih mengenakan kebaya hijau yang sangat rapi. Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum. Loh, kalian di sini. Semua tamu sudah nunggu. Aku tidak membalas senyumnya. Aku hanya mengangkat 2 lembar invoi ke depan wajah beliau. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Beliau melihat kertas itu sekilas. Senyumnya langsung berubah. Tanya apa? Kenapa catering saya diganti? Beliau terdiam beberapa detik. Lalu menjawab dengan nada yang sangat tenang. Oh, itu. Iya. Saya yang minta. Jawabannya begitu ringan. Seolah tidak ada masalah sama sekali. Aku menarik napas pelan. Kenapa? Beliau malah terlihat heran. Ya karena sayang uangnya. Ngapain kasih makan tamu mahal-mahal? Mereka juga pulang lupa. Aku menggigit bibirku. Itu uang saya, Bu. Beliau langsung menjawab. Nanti juga kamu sudah jadi keluarga kami. Sama saja. Kalimat itu kembali diucapkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku bertanya lagi. Terus selisih uangnya. Oh. Itu mama simpan. Nanti buat kalian juga. Aku menggeleng pelan. Kenapa nggak minta izin dulu ke saya? Beliau terlihat mulai kesal. Rania. Jangan dibesar-besarkan. Kamu ini terlalu emosional. Cuma urusan catering. Cuma. Aku mengulang satu kata itu. Iya. Cuma makanan. Aku menatap beliau cukup lama. Lalu berkata pelan. Kalau memang cuma makanan. Kenapa ibu harus bohong? Ruangan langsung hening. Bu Siska terlihat tidak nyaman. Namun hanya sesaat. Beliau segera kembali bicara. Bohong apa? Ibu datang ke vendor. Ibu minta ganti menu. Ibu minta uangnya ditransfer ke rekening ibu. Terus ibu bilang itu bukan bohong. Beliau mengangkat dagunya. Mama melakukan itu demi kebaikan kalian. Aku menggeleng. Tidak. Ibu melakukan itu karena merasa berhak atas sesuatu yang bukan milik ibu. Wajah Bu Siska langsung berubah. Nggak sopan kamu ngomong begitu sama orang tua. Aku tersenyum tipis. Yang nggak sopan? Siapa, Bu? Orang yang mempertanyakan perbuatan orang lain. Atau orang yang mengambil keputusan atas uang orang lain tanpa izin. Untuk pertama kalinya, Bu Siska tidak bisa langsung menjawab. Suasana menjadi semakin tegang. Di luar ruangan, MC mulai mengumumkan bahwa prosesi akad akan segera dimulai. Wedding organizer masuk dengan wajah panik. Kak, penghulu sudah datang. Keluarga juga sudah siap. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Arga melangkah mendekat, menggenggam kedua tanganku. Rania, kita akad dulu. Masalah ini kita selesaikan setelah acara. Aku perlahan melepaskan genggamannya. Lalu menatap wajahnya. Wajah laki-laki yang pernah sangat kucintai. Dengan suara yang tenang. Aku mengucapkan kalimat yang membuat wajah mereka bertiga langsung berubah. Enggak, Arga. Justru masalah ini harus selesai. Sebelum akad dimulai. Ruangan itu mendadak sunyi.
Tidak ada yang berbicara. Arga menatapku seolah berharap aku sedang bercanda. Bu Siska menghela napas panjang. Lalu berkata dengan nada yang mulai meninggi. Rania, jangan bikin keributan. Tamu sudah banyak. Aku tetap berdiri di tempat. Tamu memang sudah banyak, Bu. Tapi itu bukan alasan untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Arga kembali mendekat. Sayang, tolong. Kita akad dulu. Nanti apapun yang kamu mau aku turutin. Aku tersenyum tipis. Semua yang aku mau. Iya. Apapun. Aku menatap matanya. Kalau begitu, sekarang juga telepon vendor. Minta mereka kembalikan menu yang aku pesan. Wajah Arga langsung berubah. Dia menoleh ke arah Pak Hendra. Pak Hendra hanya menggeleng pelan. Tidak bisa. Bahan sudah tidak ada. Aku kembali menatap Arga. Lihat. Bahkan kesalahan yang kalian buat sudah tidak bisa diperbaiki. Bu Siska mulai kehilangan kesabaran. Sudahlah. Jangan drama. Cuma gara-gara makanan. Aku langsung memotong. Bukan. Bukan gara-gara makanan. Kalau memang cuma makanan, saya nggak akan berdiri di sini. Aku mengangkat invoice revisi. Lembar kertas ini bukan bukti kalau catering diganti, tapi bukti bahwa kalian berdua sanggup mengambil keputusan atas hidup saya tanpa merasa perlu meminta izin. Ruangan kembali hening. Wedding organizer menundukkan kepala. Pak Hendra ikut diam. Tidak ada satupun yang berani menyela. Ponselku kembali bergetar. Kali ini, ibuku. Aku mengangkat telepon. Nak, kamu di mana? Penghulu sudah duduk. Ibu mulai khawatir. Aku memejamkan mata. Mendengar suara ibu. Dadaku kembali sesak. Bu. Iya, nak. Boleh ibu ke belakang sebentar? Suaranya langsung berubah cemas. Ada apa? Aku mau ngomong. Beberapa detik kemudian, ibu datang. Telepon ditutup. Tidak sampai 2 menit. Ibu datang bersama ayah. Begitu melihat wajahku yang sembab, ibu langsung memegang pipiku. Kamu kenapa? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menyerahkan invoice awal. Lalu invoice revisi. Ayah mengambil keduanya. Beliau membaca perlahan. Semakin lama, alisnya semakin berkerut. Apa ini? Aku menjawab pelan. Catering yang kubayar diganti. Ayah masih belum mengerti. Diganti? Iya. Tanpa izinku. Beliau membalik halaman berikutnya. Lalu membaca bukti transfer. Matanya berhenti pada nama penerima. Beliau mengangkat wajah perlahan. Bu Siska. Ini rekening ibu. Bu Siska menjawab cepat. Itu cuma dititip dulu. Nanti juga buat mereka. Ayah tidak langsung menjawab. Beliau hanya memandang Arga. Betul. Arga menunduk. Iya, Pak. Ayah kembali bertanya. Kamu tahu dari awal? Iya. Kamu setuju? Iya. Jawaban itu seolah mematahkan sesuatu di dalam diri ayah. Beliau tidak marah, tidak membentak. Beliau hanya menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, saya selama ini percaya sama kamu. Arga tidak mampu mengangkat wajahnya. Ibuku mulai menangis. Kenapa harus diam-diam? Kami nggak pernah minta uang kalian. Kami juga nggak pernah ikut campur. Bu Siska justru menjawab dengan nada kesal. Loh, saya ini kan orang tua. Masa nggak boleh ngatur anak sendiri? Aku langsung menatap beliau. Arga memang anak ibu. Tapi saya bukan. Saya belum menjadi bagian dari keluarga ini. Dan bahkan kalau nanti saya jadi istri Arga sekalipun, ibu tetap tidak punya hak mengambil keputusan atas uang saya tanpa izin. Kalimat itu membuat semua orang kembali terdiam. Ayah perlahan melangkah mendekat ke arahku. Beliau memegang pundakku. Lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Nak, ayah cuma mau tanya sekali.
Jawab dengan jujur. Kamu masih yakin mau menikah dengan laki-laki ini? Aku menatap wajah ayah. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya akan mengubah hidup banyak orang. Aku mengalihkan pandangan ke arah Arga. Laki-laki yang selama 4 tahun selalu kupikir adalah pilihan terbaik dalam hidupku. Laki-laki yang pernah menjemputku saat lembur. Yang pernah menunggu berjam-jam hanya untuk makan malam bersamaku. Yang pernah berkata, aku nggak akan pernah bikin kamu menangis. Hari ini, dia berdiri beberapa meter di depanku. Dan justru dia, alasan terbesar kenapa air mataku tidak berhenti mengalir. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab pertanyaan ayah. Enggak, ya. Suaraku pelan, tapi cukup jelas. Ruangan kembali sunyi. Arga langsung mengangkat wajah. Rania. Aku menggeleng. Jangan. Tolong jangan potong aku. Dia kembali terdiam. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku bisa memaafkan orang yang salah. Tapi aku nggak bisa percaya lagi sama orang yang sengaja menyembunyikan kesalahan. Air mata Arga mulai jatuh. Aku hilaf. Aku cuma nggak enak sama mama. Aku mengangguk. Aku percaya. Tapi itu justru masalahnya. Hari ini kamu nggak enak sama mama. Besok. Lusa. 5 tahun lagi. 10 tahun lagi. Kalau mama minta sesuatu yang merugikan aku, apa kamu akan diam lagi? Arga membuka mulut, namun tidak ada jawaban. Karena dia sendiri tahu, jawaban yang jujur akan semakin menyakitkan. Bu Siska melangkah maju. Sudah cukup. Nggak usah dibesar-besarkan. Kalau soal uang, mama balikin. Aku menatap beliau. Ini bukan lagi soal uang. Terus soal apa? Soal kepercayaan. Beliau menghela napas. Kamu terlalu keras kepala. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Tapi lebih baik keras kepala mempertahankan harga diri. Daripada diam saat diperlakukan tidak adil. Wajah Bu Siska memerah. Beliau menoleh ke arah ayah. Bapak, tolong nasihati anaknya. Masa gara-gara Catering mau batal nikah? Ayah memandang beliau dengan tenang. Lalu berkata pelan. Maaf. Yang membuat pernikahan ini terancam batal. Bukan anak saya. Tapi keputusan yang ibu dan anak ibu ambil diam-diam. Tidak ada nada marah. Namun setiap kata yang keluar dari mulut ayah, terasa begitu tegas. Bu Siska langsung terdiam. Di luar ruangan, MC kembali mengumumkan bahwa prosesi akad akan dimulai beberapa menit lagi. Suara tamu semakin ramai. Sebagian keluarga mulai mencari keberadaan kami. Wedding organizer mendekat dengan wajah bingung. Kak. Penghulu sudah bertanya 2 kali. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Tolong siapkan mikrofon di aula. Beliau terlihat bingung. Mikrofon? Iya. Aku mau bicara. Semua orang langsung menoleh kepadaku. Arga tampak panik. Rania. Jangan. Tolong. Kita selesaikan di belakang aja. Aku menggeleng. Enggak. Masalah ini dimulai di depan banyak orang. Dan akan selesai. Di depan banyak orang juga. Wajah Arga berubah semakin pucat. Dia seperti mulai memahami apa yang akan kulakukan. Beberapa menit kemudian, aku berjalan menuju pintu aula. Langkahku pelan. Gaun putih yang sejak kecil selalu kuimpikan. Hari itu terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Begitu pintu dibuka, ratusan pasang mata langsung menoleh ke arahku. Mereka tersenyum. Sebagian mengangkat ponsel. Mengira prosesi akad akan segera dimulai. Tidak ada satupun yang tahu bahwa pengantin perempuan yang sedang berjalan ke depan bukan datang untuk mengucapkan janji suci, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Saat tanganku meraih mikrofon, aku memandang seluruh tamu yang hadir, lalu menarik napas panjang. Dalam beberapa detik ke depan, satu kalimat yang akan keluar dari mulutku akan mengubah hidupku untuk selamanya. Tanganku menggenggam mikrofon erat. Suara di dalam aula perlahan mereda. Semua orang mulai memandang ke arahku.
Sebagian tamu tersenyum. Sebagian lagi mengangkat ponsel untuk merekam. Mereka mengira aku akan menyampaikan ucapan terima kasih sebelum akad dimulai. Aku menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serempak para tamu menjawab salamku. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu datang ke hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya. Beberapa tamu mengangguk. Suasana masih hangat. Belum ada yang menyadari. Kalimat berikutnya akan mengubah semuanya. Sebelum acara dilanjutkan, saya ingin meminta maaf kepada seluruh keluarga dan para tamu. Ternyata, hari ini, pernikahan ini tidak bisa saya lanjutkan. Seketika, seluruh aula berubah sunyi. Musik dihentikan. MC membeku. Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang mengira mereka salah dengar. Ada juga yang langsung berdiri dari kursinya. Aku masih menggenggam mikrofon. Walaupun tanganku gemetar. Aku tahu, kalau berhenti sekarang, aku tidak akan pernah punya keberanian mengatakannya lagi. Dari arah samping panggung, Arga berlari menghampiriku. Rania, tolong. Jangan lakukan ini. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia berhenti. Jangan dekat. Suasana semakin ricuh. Beberapa keluarga mencoba menenangkan keadaan. Namun aku melanjutkan. Saya membatalkan pernikahan ini. Bukan karena makanan. Bukan karena uang. Tapi karena kepercayaan. Semua tamu kembali diam. Aku mengangkat 2 lembar invoice yang sejak tadi ku genggam. Seluruh biaya catering acara ini saya bayar sendiri. Namun tanpa seizin saya, pesanan itu diubah. Dan selisih uangnya dipindahkan ke rekening orang lain. Terdengar suara gaduh dari arah kursi tamu. Orang-orang mulai berbisik. Sebagian terlihat sangat terkejut. Sebagian lagi menoleh ke arah keluarga Arga. Aku melanjutkan. Yang paling menyakitkan, bukan karena uang itu hilang, melainkan karena orang yang akan saya nikahi mengetahui semuanya, ikut menyetujuinya, dan memilih menyembunyikannya dari saya. Arga menggeleng berkali-kali. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku menoleh ke arahnya. Lalu seperti apa? Katakan. Di depan semua orang. Dia membuka mulut. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Bu Siska berjalan cepat menuju panggung. Wajahnya sudah merah padam. Beliau langsung mencoba mengambil mikrofon dari tanganku. Sudah. Jangan bikin malu keluarga. Aku mundur 1 langkah. Lalu berkata dengan suara yang tetap tenang. Yang mempermalukan keluarga. Bukan saya. Tapi orang yang mengambil hak orang lain. Lalu berharap semuanya tetap diam. Bu Siska mulai menunjuk-nunjuk ke arahku. Kamu kurang ajar. Cuma gara-gara uang. Kamu tega mempermalukan kami. Aku menggeleng. Saya sudah bilang. Ini bukan soal uang. Kalau hari ini saya tetap diam. Besok mungkin bukan catering. Mungkin tabungan saya. Mungkin gaji saya. Mungkin rumah saya. Dan saya akan dipaksa diam lagi. Dengan alasan, kita ini keluarga. Seluruh aula kembali hening. Kalimat itu, seolah membuat banyak orang mulai memahami, bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar menu makanan. Aku menoleh ke arah ayah dan ibu. Mereka berdiri di barisan depan. Ibu masih menangis. Sementara ayah, hanya mengangguk pelan ke arahku. Anggukan kecil itu memberiku keberanian terakhir yang kubutuhkan. Aku kembali menghadap para tamu. Atas semua kejadian hari ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah datang. Tapi saya memilih membatalkan pernikahan ini. Karena saya lebih memilih menangis 1 hari daripada menyesal seumur hidup. Kalimat itu baru saja selesai keluar dari mulutku saat terdengar tepukan tangan. 1 kali, pelan, dari arah kursi paling depan. Aku menoleh. Ternyata, yang pertama kali berdiri memberikan tepuk tangan adalah ayahku sendiri. Tepuk tangan itu terdengar pelan.
Hanya satu pasang tangan. Ayah. Beliau berdiri tegak. Matanya memang memerah. Tapi sorot matanya penuh keyakinan. Beliau tidak sedang merayakan batalnya pernikahanku. Beliau sedang menunjukkan satu hal. Bahwa aku tidak sendirian. Beberapa detik kemudian, terdengar tepuk tangan lain. Disusul beberapa orang lagi. Lalu semakin banyak. Tidak semua tamu bertepuk tangan. Sebagian hanya diam. Sebagian lagi masih terlihat bingung. Namun suasana yang tadinya penuh bisik-bisik perlahan berubah. Beberapa ibu mendekat kepada ibuku. Memeluk beliau. Ada yang ikut menangis. Ada pula yang berkata pelan. Lebih baik sekarang, Bu. Daripada nanti anaknya menderita. Aku mendengar kalimat itu. Dadaku kembali terasa sesak. Karena itulah yang sejak tadi terus berputar di kepalaku. Aku memang kehilangan hari pernikahanku. Tapi aku mungkin baru saja menyelamatkan sisa hidupku. Arga masih berdiri di depan panggung. Matanya berkaca-kaca. Rania. Tolong. Aku mohon. Kita pulang dulu. Kita omongin baik-baik. Aku menatapnya beberapa detik. Baik-baik. Iya. Aku janji semuanya bisa diperbaiki. Aku menggeleng pelan. Yang rusak hari ini. Bukan catering. Bukan acara. Tapi kepercayaanku. Dia mencoba mendekat lagi. Aku akan lawan Mama. Mulai sekarang. Aku tersenyum pahit. Mulai sekarang? Iya. Kenapa bukan kemarin? Kenapa bukan saat Mama minta kamu datang ke vendor? Kenapa bukan saat uangku dipindahkan? Setiap pertanyaan itu membuat Arga semakin terdiam. Karena dia tahu, dia tidak punya jawaban. Bu Siska yang sejak tadi ditahan beberapa anggota keluarga akhirnya kembali maju. Beliau masih terlihat marah. Sudah puas? Tamu semua sudah tahu. Keluarga kita jadi bahan omongan. Aku menatap beliau dengan tenang. Bu. Yang membuat orang membicarakan kita. Bukan karena saya jujur. Tapi karena ibu memilih berbohong. Beliau langsung menunjuk wajahku. Kamu nggak akan dapat laki-laki sebaik Arga lagi. Aku tersenyum. Mungkin. Kalau kalimat itu keluar dari mulutku beberapa jam yang lalu, aku akan menangis. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Aku lebih baik sendiri. Daripada hidup bersama orang yang membiarkan orang lain mengambil hakku. Kalimat itu membuat Bu Siska benar-benar kehilangan kata-kata. Penghulu perlahan berdiri. Beliau menghampiri ayahku lebih dulu. Lalu menghampiriku. Dengan suara yang sangat tenang beliau berkata, Nak, dalam pernikahan, yang paling penting bukan kesiapan gedung. Bukan kesiapan pesta. Tapi kesiapan hati. Kalau hatimu sudah tidak yakin, jangan paksa. Aku mengangguk pelan. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang memahami keputusanku. Wedding organizer mulai mengumumkan kepada para tamu bahwa acara dibatalkan. Para kru perlahan membereskan perlengkapan. Musik dimatikan. Lampu panggung diredupkan. Dekorasi yang sejak pagi terlihat begitu indah, kini hanya menjadi saksi bahwa tidak semua pernikahan yang gagal adalah sebuah kegagalan. Kadang, pernikahan yang batal justru menjadi penyelamat hidup seseorang. Aku berdiri memandang pelaminan itu untuk terakhir kalinya. Lalu perlahan melepas cincin tunangan dari jariku. Aku berjalan menghampiri Arga. Kugenggam tangannya beberapa detik. Kemudian kutaruh cincin itu di telapak tangannya. Terima kasih. Karena hari ini, kamu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku berbalik, melangkah meninggalkan aula, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Aku melangkah keluar dari aula. Gaun putih itu masih melekat di tubuhku. Sepatu hak tinggi yang sejak pagi terasa indah, kini setiap langkahnya terasa begitu berat. Di belakangku, masih terdengar suara orang-orang berbicara. Ada yang memanggil namaku. Ada yang mencoba mengejar. Tapi aku tidak berhenti. Aku sudah terlalu lama berhenti demi orang lain. Hari itu, aku memilih berjalan demi diriku sendiri. Begitu keluar dari gedung,
Udara pagi langsung menyentuh wajahku. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui semuanya. Aku merasa bisa bernapas lagi. Ibuku menyusul dari belakang. Beliau langsung memelukku erat. "Maafkan ibu," katanya sambil menangis. Aku langsung menggeleng. "Kenapa ibu yang minta maaf? Ibu nggak bisa kasih kamu hari bahagia." Aku memegang kedua tangan beliau. "Ibu, hari ini bukan hari yang gagal. Hari ini, aku berhasil menyelamatkan hidupku." Ibuku kembali menangis. Namun kali ini, tangisnya berbeda. Bukan hanya karena sedih, melainkan juga lega. Ayah datang beberapa langkah di belakang. Beliau tidak banyak bicara. Seperti biasanya, beliau hanya meletakkan tangannya di pundakku. Lalu berkata, "Pulang yuk, nak." Satu kalimat sederhana, tapi saat itu, kalimat itu terasa seperti tempat paling aman di dunia. 3 bulan kemudian, aku kembali menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali bekerja, kembali lembur, kembali menabung. Bedanya, sekarang aku melakukannya tanpa rasa takut. Aku juga mendengar kabar. Arga beberapa kali mencoba menemuiku, mengirim pesan, menghubungi teman-temanku, bahkan pernah datang ke rumah. Tapi aku memilih tidak menemuinya. Bukan karena benci, melainkan karena aku sudah selesai. Ada luka yang bisa sembuh dengan permintaan maaf. Ada juga luka yang sembuh justru ketika kita berhenti kembali kepada penyebabnya. Beberapa orang mengatakan aku terlalu tega. Katanya, "Masa cuma karena catering aku membatalkan pernikahan?" Aku tidak pernah marah mendengar kalimat itu, karena mereka hanya melihat tempe di atas meja. Mereka tidak melihat kebohongan, manipulasi, pengkhianatan, dan keberanian seseorang mengambil hak orang lain tanpa izin. Bukan catering yang membatalkan pernikahanku, melainkan hilangnya rasa percaya. Hampir 1 tahun setelah kejadian itu, aku bertemu secara tidak sengaja dengan salah satu pegawai catering di sebuah acara. Beliau mengenaliku. "Bu Rania." "Saya masih ingat ibu." Aku tersenyum. Kami mengobrol sebentar. Sebelum berpisah, beliau berkata, "Bu, dulu saya sedih melihat acara ibu batal. Tapi setelah melihat semuanya, saya rasa ibu mengambil keputusan yang benar." Aku hanya tersenyum, lalu menjawab pelan, "Kadang, keputusan yang paling menyakitkan adalah keputusan yang paling menyelamatkan." Beliau mengangguk. Lalu kami berpisah. Hari ini, kalau ada yang bertanya, apa penyesalan terbesarku? Jawabannya sederhana. Bukan karena pernikahanku batal, melainkan karena dulu aku terlalu sering mengabaikan tanda-tanda kecil. Aku mengira cinta cukup untuk membangun rumah tangga. Padahal, tanpa rasa hormat, tanpa kejujuran, tanpa keberanian membela pasangan, cinta hanya akan menjadi alasan untuk terus disakiti. Kalau hari itu aku memilih diam, mungkin aku memang akan menjadi seorang istri. Tapi setiap bulan, aku mungkin harus meminta izin untuk menggunakan uang hasil kerjaku sendiri. Setiap keputusan mungkin harus melalui orang lain. Dan setiap kali keberatan, aku akan diminta mengalah demi menjaga nama keluarga. Syukurlah, aku memilih menangis 1 hari, bukan menyesal seumur hidup. Menurut kalian, kalau kalian berada di posisi aku, apa kalian tetap akan melanjutkan pernikahan itu? Atau memilih pergi seperti yang kulakukan? Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena aku benar-benar ingin tahu bagaimana kalian akan mengambil keputusan jika berada di posisi yang sama.